Minggu ketiga, sekarang kita sudah masuk eksistensi. Buat yang sekarang ini adalah narsis yang terlalu dihayati. Keberatan Pak Plato. Pagi-pagi. Yuk jamaah ikut kita yuk. Eksis itu nggak bisa dicari. Cuman eksis itu orang yang akan ngeliat bahwa emang dia eksis nih. We have to push our limit, but we have to know when to stop. Ini gila. Dan gua anjir. Kenapa kita melakukan pembicaraan ini? Karena kita ngelihat ada lobang, dalam tanda kutip, kita harus isi dari pengertian yang punya level yang lebih deep daripada hanya sekedar flexing. Minggu ketiga, sekarang kita sudah masuk eksistensi. Menurut Mas, menurut Mbak, kalian udah eksis belum? Oh well, pertanyaan yang susah sih ini. Ya kalau Gue juga nggak even bisa jawab sih gue ini. Ini menurut kita atau how people Perceive melihat us. kita. Kenapa kita melakukan pembicaraan ini? Karena kita ngelihat ada lobang, dalam tanda kutip, kita harus isi dari pengertian yang punya level yang lebih deep daripada hanya sekedar flexing. Seperti kata Bapak Plato, forma atau esensi lebih nyata daripada kalau berpartisipasi dalam materi. Keberatan Pak Plato. Pagi-pagi. Sekarang tuh related banget dengan anak-anak muda. Bukan cuma anak-anak muda sih actually ya. Kayak ibu-ibu aja mau jadi eksis, bapak-bapak aja kantoran yang kita nggak tahu itu siapa, dia tuh pengen banget jadi eksis gitu. Itu buat yang sekarang ini adalah narsis yang terlalu dihayati. Woi. Jadi Lo rekam nggak tadi? Oh, oke, udah. Itu tuh nanti ya, jadi selesai gitu. Itu clickbaitnya itu. Jadi eksistensi itu actually adalah keberadaan atau hadir gitu. Terus entah sejak kapan narsis tuh ikut masuk, terus makna sederhana cuma berada dan aktual itu jadi kemana-mana gitu. Eksistensi sebenarnya bagus juga karena kita kan harus hidup, ya memang kita harus selalu eksis gitu. Ya hidup itu adalah eksis gitu. Kalau mamanya kita melakukan itunya dengan benar, ya itu emang perlu dilakukan. Tapi kalau udah maksa, intinya eksis tapi jangan maksa lah gitu. Karena pasti kalau mamanya maksa, kelihatan juga bahwa ya tadi Juno bilang, lu cuma ikut-ikutan orang doang. Lo nggak firm, lo maunya jadi siapa dan mau jadi apa gitu. Karena gue ngeliat banyak sekali orang yang faking it gitu loh. Kayak nggak di situ lah gitu, udah biasa aja gitu. Social climber tuh becoming sangat populer dan kayaknya penyakit yang jadi biasa buat orang-orang tersebut gitu. Gue banyak ada teman-teman gue juga yang kayaknya bisa pakai brand itu yang kayak sepatu 10 juta, t-shirt aja. Gue kolektor t-shirt ya, tapi itu juga gue kalau t-shirt aja sampai 2 juta tuh gue mikir itu harus benar-benar t-shirt band yang gue suka banget, original banget, dan itu misalnya kayak dikeluarin cuma 100 di dunia gitu. Terus gue dapetnya di toko vintage misalnya di San Francisco atau di London gitu. Ada story-nya lah. Ada story-nya banget gitu. Cuman ada orang yang cuman try to buy that things untuk kayak gue bisa main di atau masuk satu lingkungan untuk jadi eksis aja gitu. Nah itu gue sama istri gue tuh bilang, ini penyakit apa gimana? lo ngerasa diri lo eksis ketika lo lagi ngapain atau gimana? Ketika gue lagi mabuk. Oh gitu, kenapa? Karena kalau misalnya gue lagi mabuk, gue at the state of my at the state of my absolute confidence. Gue sangat pede, gue bisa edit diri gue sendiri. Gue nggak perlu usaha, gue nggak perlu mikir untuk ngobrol sama orang. Dengan gue pede sendiri, dengan prinsip-prinsip yang gue pegang atau yang gue usaha untuk pertahankan, gue nggak perlu usaha. Oh iya. Gue berusaha, gue tinggal diem, gue tinggal ngomong, orang akan tahu gue exist. Kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa, gue menggunakan katanya flexing lah ya, flexing memamerkan kekayaannya mereka dan segala macam ya, pasti akan suatu saat kita bisa terbawa dengan suasana itu.
kita akan memiliki sebuah kemauan untuk kayak membeli barang mahal, memamerkan barang mahal itu. Jadi setiap kita melakukan hal-hal yang mahal juga melakukan pamer gitu. Basically gitu. Terseret arusnya mereka. Terseret arus. Karena kita kumpul dengan satu circle yang seperti itu. Mama aku telepon. Lagi syuting. Tolak ukur eksis buat gue. Itu emang beda-beda. Gue di awal sih sungguh sangat memang gue ngejarnya materi. Karena gue nggak punya itu. Sebelum lo bisa mengaktualisasikan diri lo, orang tahu lo siapa, orang tahu pencapaian lo apa. Yang paling gampang adalah lo pakai apa, lo dinilai dari situ. Gini deh, lo pakai apa, lo naik mobil apa, lo bagaimana. Orang tuh kadang ngukur level of respect yang mereka akan kasih ke lo tuh dari hal-hal seperti itu. Nah sekarang sih gue ngelihat eksistensi itu lebih kepada kayak apa yang lo punya, kemudian lo bisa kasih impact apa enggak terhadap itu. Eksistensi itu bukan tentang apa yang kita punya menurut gua, tapi apa yang kita omongin keluar. At the end, sebenarnya yang selalu jadi masalah adalah cara lo berkomunikasi dengan orang audiensnya. Cara apa yang lo ambil gitu. Kadang ada juga ortu dan pihak terdekat yang terlalu menekankan anaknya untuk eksis dengan terpaksa. Wah bener sih. Lo anak lo tuh lo dorong, lo harus jadi artis nggak jadi. Gue pernah ketemu. Maksudnya kayak, it doesn't matter kalau misalnya lo dari susah, terus lo punya, terus lo pengen nunjukin diri lo, sekarang gue punya gitu. Itu lo dari manapun deh. Misalnya dari lo mau anak orang kaya, lo mau anak orang yang punya gitu, lo juga pasti pengen nunjukin apa sih yang lo bisa. Lo tuh pengen dianggap. Nggak cuma dari materi, tapi apa yang lo bisa lakukan. Iya, balik lagi ke manusianya memang. Balik lagi ke manusianya, tapi lebih ke arah ego. Bodoh amat, nggak apa-apa makan Indomie tiap hari, tapi baju lo 20 juta. Gitu. Iya. Karena itu lebih daripada sandang pangan papan. Itu yang bisa menjelaskan kenapa lo ngutang. Kenapa lo ngerokok? Biar gaul. Nah, Biar gaul lah, nggak ada alasan itu lain. kan nggak ada alasan lain. Kenapa lo ngerokok? Biar gaul lah. Coba lo dari kecil, kenapa lo ngerokok? Biar eksis. Iya kan? Lo ngerasa gitu ya kalau ngerokok eksis? Enggak sih, kalau sekarang buat kebutuhan nikotin. Kalau dulu sih biar gaul aja. Gara-gara temen-temen kan pada ngerokok kan. Iya. Gue pengen ada nama gue di satu buku aja. Di satu Buku. Di satu buku. Ya. Berarti bentar lagi. Bentar lagi. Iya. Bentar lagi. Itu paling dekat lah. Februari. Gue nggak usah muluk-muluk. Februari eksis dong. Ah, jadi kalau nih gue pulang nih ditabrak mati, nanti nama gue tuh udah ada nih di buku gitu. Beda buku. Seenggaknya gue pernah hidup, gue pernah eksis gitu kan. Waktu zaman aku SMA, wah eksistensi di sosial media lagi di atas puncak banget. Apapun itu di post sampai aku flashback, aku geli sendiri sampai mau muntah. Sampai mau muntah. Tapi seiring berjalannya waktu, eksistensiku dalam bersosial media mulai surut hanya waktu tertentu doang. Isinya juga kebanyakan share hal positif, beda dengan emak-emak yang pada zaman dia remaja belum ada sosial media. Pada saat tua main sosmed, ampun deh, eksistensinya sangat luar biasa, seakan mereka tidak peduli dengan usia. Banyak nih mama yang sekarang kayak gitu. Itu sangat common sekali, apalagi kalau ada di kota-kota besar kayak Jakarta gitu. You have to be like that. Gue pernah bilang Instagram tuh adalah display kesombongan terbesar dalam hidup manusia saat ini. Most people nowadays hide themselves behind the branded things and stuff kayak gitu. Jadi kalau lu misalkan mau dianggap di society sekarang, lu harus post apa yang di sosial media lagi diterima sekarang. Iya. Karena apapun yang sudah lu lempar, karya, omongan lu nggak bisa tarik lagi. Itu udah jadi milik masyarakat dan masyarakat juga nggak bisa lu larang untuk berpendapat apapun. Udah bebas aja gitu. Kayak ya eksistensi lu harus dilihat dari karya lu, bukan dari apa yang lu pakai, bukannya dari kayak bukan apa yang ingin, ya intinya gitu sih, bukan materialistik gitu, bukan material gitu loh. Tapi eksistensi yang baik itu adalah dari aksi lu, dari apa yang lu lakukan, perubahan apa yang lu bisa lakukan terhadap dunia ini gitu loh. It's as simple as that. Yeah, basically kayak what defines you the most, kayak gitu. Eksis itu yang membuat akhirnya gue ingin belajar terus gitu. Secara nggak langsung ternyata eksis yang benar itu adalah dengan cara lu ngebuka diri lu, emang lu suka sama hal-hal itu. Which is gue di sini suka musik. Orang memang bebas berpendapat, tapi sometimes orang berpendapat itu terlalu ringan sehingga tidak tahu gitu. Dan itu emang haknya mereka. Kalau emang itu perlu ditunjukin, lo silakan ditunjukin lah.
kalau memang itu tidak perlu ditunjukin dan jadinya berlebihan, menurut gue itu jadinya norak. We have to push our limit, but we have to know when to stop di dalam semua hal. Jangan bercermin kepada orang lain dan lu bilang gue pingin seperti itu persis kayak gitu loh. Just be yourself kayak gitu kan. Kita bisa bilang mungkin mereka suka dengan brand-brand kayak gitu, tapi sebenarnya like you can get something else with a cheaper price, for example gitu. Sure. Secara spesifik, why did you decide to buy something that expensive? Gitu loh. Pasti kan ada reasonnya. Udah di certain point, menurut gue eksis itu jangan dicari. Eksis itu akan muncul sendiri ke dalam diri lu, orang akan melihat lu eksis, bukan karena lu menunjukkan diri lu eksis, tapi sebenarnya lu punya value yang tinggi sehingga orang lihat, oh iya dia eksis nih.